Shalom. Ya, arti shalom adalah damai sejahtera Allah turun atasmu, amin. Tanpa damai sejahteranya ada padamu sekarang, kau gak bisa menerima yang terbaik dari Dia. Sebab damai adalah alasan untuk kita bisa membangun sesuatu. Kalau kita gak damai, maka apapun yang datang kepadamu gak bisa kau bangun. Itu sebabnya harus clear dulu. Shalom. Shalom. Apakah engkau sudah di sini sekarang? Amin. Dari tadi, amin. Jam 10 udah di sini, amin. Saya yakin semua kita diberkati oleh sharing tadi, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan untuk hal itu, amin. Mam yakin berapa puluh orang tadi yang membagikan kesaksian firman dari Pradi Ion 3. Kita yakin saudara, kalau rohmu terbuka, maka kemenangan satu orang menjadi kemenangan kita semua. Katakan amin. Kalau rohmu terbuka, maka apa yang dibangun Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidup saudara-saudaramu, kalau rohmu terbuka, engkau merendahkan hati dan berkata, Tuhan, aku butuh anugerah yang ada dalam hidup dia, maka engkau menjadi nyata kemajuanmu. Katakan amin. Bahkan untuk hal berpakaian saja, kalau engkau orang yang suka belajar dan mengamati orang, engkau akan tahu yang terbaik itu seperti apa. Karena rohmu shalom. Amin. Rohmu shalom. Amin. Jangan ada pergumulan, jangan ada hal yang mengambil perhatianmu. Sebab damai artinya tubuh, jiwa dan rohmu ada di tempat yang sama. Katakan amin. Damai adalah semua tubuh, jiwa dan roh kita ada pada pusat yang sama. Katakan amin. Tidak boleh pikiran di luar tubuh di sini, itu bukan damai. Amin. Tapi saya yakin dan percaya oleh anugerah Tuhan, beri sekali lagi kemuliaan kepada Allah kita, bahwa itu sudah terbangun dalam hidupmu. Itu sudah terbangun dalam hidupmu. Bahwa engkau adalah orang yang mengharap-harapkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya, bukan hanya kalian, saya juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 detik pertemuan dengan Tuhan, amin, kita akan berubah satu kali untuk selamanya. Dan perubahan itu adalah irreversible, amin. Dia tidak berubah kembali ke yang lama. Katakan amin. Sebabnya anugerah itu ada di rumah ini. Anugerah itu ada di rumah ini. Ketika engkau membuka hatimu, maka manusia lamamu akan berubah. Katakan amin. Dan itu tidak pernah balik-balik lagi. Haleluya. Mungkin kita berpikir, itu kan kerajaan penuh dengan mahkota, hal-hal yang kelihatan. Saya mau katakan kepadamu, kitab Roma berkata, kerajaan surga bukan hal-hal yang kelihatan, tapi apa yang terbangun. Apa yang terbangun? Apa yang terbangun? Firman yang terbangun dalam hidupmu akan menunjukkan eksistensinya, bahwa kau tidak akan terkalahkan, bahwa kau tidak akan terkalahkan. Katakan amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih buat kehormatan ini Tuhan. Amin. Tuhan menghormati kita, melibatkan kita kepada rencana agung Tuhan. Mungkin ke depan saya akan bagian yang lain. Ini catatan saya masih baru berapa baris, tapi saya tahu Papa harus bicara di tengah-tengah kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Saudara, ketika kitab para rasul, peristiwa ini, ketika kitab para rasul 1, malaikat berkata, hai orang Galilea, mengapa kau heran? Yesus yang sama, Yesus yang sama akan kembali dengan cara yang sama. Ketika engkau tetap, ada syaratnya, ketika engkau tetap hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yesus yang sama, ketika engkau menjadi raja, Dia adalah raja segala raja. 2 malaikat ini berkata, hai orang Galilea, mengapa kau heran? Yesus yang sama ini
akan kembali datang dengan cara yang sama. Ketika kita terus dipenuhi oleh Roh Allah, engkau dan aku menjadi orang-orang menjadi raja, menyambut raja segala raja. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God.
bande. Oh, haleluya. Aku percaya hari ini engkau akan menerima mujizat, menerima bagianmu. Sebab Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau perlukan untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk perjalanan rohanimu, untuk destinimu. Ya, Dia akan memberikan, Dia akan memperlengkapi. Ya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia Yesus, Dia Yesus. Dia baik, Dia ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau selalu ada bagi kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama berkata amin. Mari silakan duduk. Saya merasakan atmosfernya, level kita naik di tempat yang baru. Ini sangat ajaib sekali. Bagaimana firman itu membawa kita ke level yang baru, membentuk sifat kita, membentuk cara berpikir kita, iman kita di-upgrade, karakter kita juga di-upgrade, dan semua yang kita alami hari demi hari adalah hal-hal yang baru. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan Dia selalu mendatangkan hal-hal yang baru. Sudah percaya itu? Baik, saya ingin menegaskan dulu baru saya lanjutkan. Apa yang mau saya tegaskan, event kita minggu yang lalu saya bicara kepada kita di ruangan ini bahwa kita sedang memasuki era kerajaan. Waktunya adalah sekarang. Musimnya adalah sekarang. Dia akan membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Gereja harus naik level. Gereja harus menaiki posisi di mana Tuhan sekarang berada. Dan di mana Dia berada sedang membangun gerejanya menjadi suatu kerajaan. Di mana orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu akan menjadi imam dan raja. Dan mereka memerintah bersama Yesus. Dan kita sedang memasuki hari-hari itu. Kita sedang memasuki hari-hari itu. Itu sebabnya kita yang melihat, menyaksikan apa yang sedang terjadi sekarang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar bagi gerejanya. Bisa paham? Dan dikatakan di Matius pasal 16, mungkin saudara segar mengingatnya minggu yang lalu, bahwa Dia membangun gerejanya di atas batu karang. Batu karang itu sesuatu yang tak tergoncangkan, tak bergeser, tak berubah. Apa itu? Kerajaannya. Segala sesuatu akan tergoncangkan, dan apa yang tidak tergoncangkan tinggal tetap, dan itu adalah kerajaannya. Jadi Dia ingin membangun kerajaannya di atas gerejanya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa maksudnya itu? Kita yang menentukan. Kita yang menentukan nasib bangsa ini. Kita yang menentukan nasib kota ini. Kita yang menentukan bagaimana arah perjalanan dari hidupmu, keluargamu, kotamu, dan bangsamu. Mengapa seperti itu, saudara? Karena kita diberi kunci kerajaan sorga. Tidak ada yang terjadi tanpa gerejanya yang menentukan. Firaun berkata kepada Yusuf, tidak ada sesuatu pun yang bergerak di Mesir tanpa permisi samamu. Itu namanya kuasa. Demikian juga otoritas akan diberikan kepada gereja, bahwa tidak ada yang bergerak di kota, di bangsa ini tanpa setahu gerejanya. Bisa paham? Bagaimana gereja seperti ini bisa nyata? Dia harus dinaikkan di level kerajaan. Bisa paham maksud saya? Itulah saya sampaikan pada kalian betapa pentingnya kita mengikuti Pradi AI On. Sudah 2 kali.
Yang pertama bicara bagaimana kita supaya diseleksi dan lulus. Dan yang kedua bagaimana kita di training. Sebab mereka yang menang bersama anak domba adalah mereka yang dipanggil setia dan yang dipanggil terpilih dan yang setia. Dan orang-orang itu ada di ruangan ini. Bisa amin dengan gagah dulu. Dan di pertemuan kita minggu lalu saya bicara tentang bagaimana supaya kita terlatih. Ada dua hal yang sangat dominan saya jelaskan. Yang pertama, anak siapakah engkau? Jadi engkau harus tahu bagaimana hidup di dimensi ini. Bukan hanya tahu tapi memahami. Bukan hanya memahami tapi menghidupi. Bisa paham? Dengan mantap engkau harus bisa menjawab anak siapakah engkau. Dan dengan mantap, dengan keyakinan yang penuh, engkau harus tahu bagaimana hidup di sana. Bagaimana saat Daud membawa kepala Goliat, Saul berkata pada Abner, anak siapakah dia? Tanya. Karena tanpa seseorang engkau tidak bisa disebut pembunuh raksasa. Tidak bisa disebut pembunuh raksasa. Karena kita tidak bisa hebat dari diri kita kecuali dikaruniakan. Itu sebabnya saya berkata poin yang kedua bahwa kita harus benar mengikuti. Karena kalau kita tidak setia pada harta orang lain, hartamu yang sebenarnya tidak akan diberikan. Bagaimana Elisa tanpa Elia? Bisa paham maksud saya? Bagaimana Daud tanpa Samuel? Bagaimana Joshua tanpa Musa? Dia akan tetap Hosea, bukan Joshua. Bisa paham? Bagaimana Timotius tanpa Paulus? Tidak ada orang hebat tanpa mengikuti orang hebat. Ingat pesan saya itu. Jadi kalau gereja mau dinaikkan di level kerajaan menjadi orang-orang yang disebut pahlawan yang gagah perkasa, mereka yang disebut pembunuh raksasa, mereka yang disebut bala tentara Tuhan, mereka harus orang-orang yang mengikuti dengan benar. Bukan mengikuti untuk dirinya, untuk kepentingannya, untuk obsesinya, untuk popularitasnya. Biarlah itu berakhir. Era itu berakhir dari gerejanya. Gereja harus mulai naik level dari kepentinganku kepada kepentingannya, dari kebutuhanku kepada kebutuhannya. Bisa amin. Karena sekarang bukan saatnya lagi gereja hanya diberi susu. Sekarang mereka harus diberi makanan keras. Bisa mengerti? Tidak lagi sekarang eranya gereja berkata kepentinganku, kebutuhanku. Karena susu itu begitu kita minum langsung menjadi bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita menjadi energi. Tapi kalau makanan keras kau harus kunyah lagi. Dia harus beberapa saat di lambung baru bisa diserap oleh tubuhmu. Gereja harus mulai menikmati makanan keras. Mereka tidak lagi berkata Tuhan kebutuhanku, Tuhan kepentinganku. Mereka sudah mulai berkata Tuhan ini hidupku, utus aku. Ini aku, utus aku. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah gereja yang akan segera muncul, sebab Yesus sedang membangunnya menjadi suatu kerajaan. Saya berharap pohon tarbantin kebenaran betul-betul siap. Ingat engkau Yesaya 61. Kita ada di sini karena Yesaya 61. Bukan karena hamba Tuhannya pintar khotbah, tapi karena ada identitas dari sorga yang ditetapkan di sini. Engkau pohon tarbantin kebenaran. Engkau tanaman Tuhan untuk membangun kota-kota, membangun bangsa, untuk memasyurkan nama Tuhan. Deklarasikan itulah identitasmu. Dan saya berharap pohon tarbantin siap pada saat Tuhan membangun kita menjadi kerajaannya. Aku berdoa untukmu, hai pohon tarbantin kebenaran. Identitasmu sudah ditentukan dari sorga, sudah ditetapkan dari sorga. Terimalah ini bagian hidupmu, bagian perjalananmu. Terimalah mandat ini, terimalah tugas ini. Ayo mari bangun kotamu, bangun bangsamu. Kita berjalan menuju Indonesia yang baru. Engkau tanaman Tuhan yang memasyurkan nama Tuhan, yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Terimalah, terimalah demi nama Yesus. Oh, demi nama Yesus. Otot-otot rohanimu, DNA rohanimu akan dibuat Tuhan sedemikian rupa untuk siap
menerima mandat kerajaan Indonesia yang baru, keluargamu yang baru, kotamu yang baru. Sorga turun di muka bumi, di Medan, di Indonesia. Haleluya. Amin 2 kali. Ya, amin demi nama Yesus. Biarlah hatimu menerimanya, pikiranmu menerimanya, imanmu menerimanya, keyakinanmu menerimanya. Sekarang demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin dan amin, amin. Haleluya. Baik, silakan duduk. Saya di sesi terakhir di minggu lalu saya juga mengimpart sesuatu padamu. Saya menumpangkan tangan satu persatu, dan ada yang berkata kepada Papa dan Mam, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Karena ini bukan berapa lama tangan saya di atasmu, tapi bagaimana engkau siap menerimanya. Bisa paham? Nah, saya ingin membagikan bagaimana kalian sesudah menerima apa yang saya impart itu, supaya tahu bagaimana mengobarkannya. Karena kita tidak mau kita lupa. Bisa paham? Kalau kita lupa, untuk apa? Sia-sia, sayang sekali. Tapi kita harus belajar pagi hari ini bahwa itu harus kita kobarkan, saudara. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya kira di ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Sesuatu terjadi atasmu oleh penumpangan tanganku. Tuhan memberikan sesuatu ke dalammu oleh penumpangan tanganku. Paulus mengingatkan, kobarkan. Kobarkan. Saya ulangi sekali lagi, kobarkan. Itu penting bagi hidupmu, perjalananmu, tugasmu, pekerjaanmu, pelayananmu, everything. Itu perlu bagimu. Jadi engkau harus mengobarkannya. Untuk mengobarkan ada 3 poin yang saya ingin segarkan. 1, engkau harus mengingat. Mengingat apa yang kusampaikan. Mengingat peristiwa itu. Apakah engkau ingat minggu yang lalu saat tanganku ada di atasmu? Apakah engkau mengingat apa yang kukatakan kepadamu, perkataan profetik itu? Apakah engkau mengingat doa-doaku? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Yang pertama, engkau mengingat. Harus mengingat. Terus menerus mengingat. Dengan melupakan, dia akan mengendap begitu saja. Bisa paham? Potensi tidak ada gunanya kecuali dikembangkan. Potensi yang besar dalam dirimu tidak ada gunanya kecuali engkau kembangkan. Karunia Allah di dalam dirimu itu pun tidak ada gunanya kecuali engkau kembangkan. Mengobarkannya dengan mengingatnya. Ingat peristiwa itu, ingat perkataan itu, ingat nubuatan itu. Maka dia akan berkobar di hatimu. Yang kedua, buat pernyataan iman. Buat pernyataan iman tentang hal itu. Kalau engkau mendengar apa yang kukatakan, deklarasikan dengan iman. Kalau engkau mendapatkan dari roh apa maksudnya, engkau terima itu dari papamu, deklarasikan dengan iman. Saat engkau menyatakan itu dengan imanmu oleh kata-kata, dia akan berkobar. Bisa mengerti? Dan saya mau kalian lakukan itu. Karena kita bukan orang yang gereja yang lagi meminum susu. Jadi orang-orang gereja yang naik level itu dia mulai membangun dirinya. Jadi bukan hanya menerima tok begitu saja, tapi dia sudah mulai membangun. Dia tidak lagi hanya meminta minum, dia menggali sumurnya dan meminum dari situ. Itu mulai gereja naik level, membangun. Katakan membangun. Jadi gereja yang mulai membangun, dia tahu bagaimana mengobarkan itu dari dalam hatinya. Dia mengingat, dia mendeklarasikan apa yang dikatakan Tuhan padanya. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan. Jadi
pekerjaan apa yang diberikan Tuhan padamu, pelayanan apa yang diberikan Tuhan padamu, lakukan 3 poin ini. Engkau lakukan, maka karunia itu akan menyala, berkobar, bangkit dari dalam dirimu. Ingat pesan Papa, sudah banyak yang kau terima dari Tuhan, mungkin belum menyatakan potensinya yang besar itu karena kita memang belum mengobarkannya. Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius, kobarkan apa yang ditaruh Tuhan di dalammu. Sudah banyak, sudah banyak, sudah banyak. Satu, engkau harus mengingatnya. Masa dan saat itu engkau harus mengingatnya. Yang kedua, engkau harus mengatakannya, mendeklarasikannya dengan iman. Dan yang ketiga, engkau harus menunaikan pekerjaanmu, tugasmu. Maka dia akan senantiasa berkobar dari dalam. Bisa paham maksud saya? Mengapa ini penting untuk saya sampaikan sebagai pendahuluan? Karena kita sedang membangun. Kalau kita nggak lakukan itu, maka dia akan terlupa. Dia tidak memberikan efek dalam hidup kita karena tidak kita gunakan. Sama seperti wangi-wangian, kalau kita nggak pakai, kita nggak wangi. Demikianlah semua yang diberikan Tuhan padamu. Kita tidak menerima benefitnya kecuali kita pakai. Jadi sudah banyak yang kau terima, saatnya engkau pakai. Caranya apa? Bangun dirimu, kobarkan dirimu, lakukan tugas pelayanan, lakukan pekerjaan, hidup dalam ketaatan. Engkau akan menerima benefitnya. Yang terakhir untuk menegaskan begini, saudara harus mengerti bahwa sesuatu harus kau lakukan supaya kau bertumbuh, supaya kau naik level. Tidak duduk begitu saja. Apa maksud saya menyampaikan ini? Maksudnya adalah begini, kita tidak bertemu secara fisik selama 1 minggu. Nah, kalau kita hanya duduk-duduk saja menunggu hari Minggu, bisa paham? Sesuatu bisa tidak terbangun dalam dirimu. Lalu apa yang harus kau lakukan Senin sampai Sabtu? Engkau harus melakukan sesuatu untuk membangun apa yang sudah engkau terima hari Minggu sebelumnya. Yang saya khawatirkan adalah kita melupakan apa yang kita dengar, yang kita terima minggu kemarin. Karena kita tidak berjumpa secara fisik. Maka minggu depan hidup kita sama saja, hidup kita sama saja. Itu kekhawatiran saya. Itu kekhawatiran saya. Lalu apa yang harus saya nasihatkan? Saya nasihatkan adalah begini. Engkau harus memiliki kesetiaan untuk membangun hidupmu, mengerjakan hidupmu progres. Bisa paham? Dan tidak bergantung untuk selalu menerima tiap hari Minggu. Itulah tujuan saya. Banyak yang sudah kalian terima, tapi kalau tidak kalian bangun, tidak kalian kerjakan, dia hanya mengendap begitu saja. Papa, dulu aku di gerejaku yang lama atau di awal-awal aku bertobat, aku nggak dilatih begitu. Aku hanya didoakan, disampaikan firman, didoakan, disampaikan firman, didoakan. Ya, terpujilah Tuhan untuk masa itu. Tapi masa berubah. Tuhan sedang membawa gerejanya naik level, menjadi suatu kerajaan. Dia harus mulai belajar memerintah. Mereka yang belajar memerintah itu sudah belajar bagaimana memerintah hidupnya, membangun hidupnya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi yang saya nasihatkan adalah begini. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik selama 1 minggu, mari engkau harus tahu membangun hidupmu. Engkau harus setia, konsisten hari demi hari untuk membangun hidupmu. Engkau harus terampil membangun hidupmu. Bisa paham? Kemudian harus setia. Tahu kalian handphone? Handphone itu kalau kita charge dia penuh 100%. Lalu kita pakai. Lama-lama dia low bat. Bisa paham? Kita charge lagi. Kalau kita nggak charge, dia nggak bisa kita pakai. Bisa mengerti? Hidup kita pun memerlukan charge setiap hari supaya kau bisa memakainya. Tapi yang hebat dari kita adalah
bahwa di dalam dirimu itu ada dunamos. Bisa paham? Kalau kau aktifkan tiap hari, kau tidak pernah lowbat. Karena di dalam dirimu ada dunamos, dinamika, dinamit, dinamo. Ini sebuah mesin roh yang membuatmu selalu on, selalu on, selalu on. Karena kalau tidak on, dia akan lowbat. Makanya sering sekali kita nggak bisa memakai apa yang Tuhan anugerahkan karena kita lowbat. Nafasnya sudah satu-satu. Lalu kita menunggu hari Minggu lagi supaya di-charge. Bodoh. Menunggu hari Minggu lagi untuk di-charge. Hari Senin sudah lowbat. Masih ada 5 hari lagi hari Minggu mau di-charge. Musuh udah menghisap darah kita dengan gigi-gigi taringnya yang tajam. Makanya hari Minggu udah gak sanggup lagi datang ke gereja. Karena anemia rohani. Karena dia menunggu hari Minggu. Saya berkata padamu, biarlah era gereja begitu berakhir. Menunggu hari Minggu untuk didoakan. Engkau harus bisa membangun dirimu hari demi hari. Engkau harus tahu bagaimana mencharge rohmu sehingga on selalu. Makanya Paulus berkata, baik atau tidak baik waktunya, aku selalu on. Nggak baik on, baik on. Tiap hari on. Haleluya. Maksudnya on fire. Tapi kadang-kadang kita lowbat, on off, lalu off. Masih hari Senin sudah off, hari Minggu udah nggak datang lagi. Kenapa? Habis darahnya, dihisap oleh vampire rohani. Dia anemia rohani, nggak sanggup lagi datang ke gereja, terhilang di dalam kerajaan. Kasihan. Dan itu tidak ada di ruangan ini. Katakan kanan kiri, engkau pembangun rohani. Engkau imam dan raja. Engkau diutus untuk membangun kota-kota. Karena itu katakan, engkau harus tahu membangun dirimu. Tiap-tiap hari kobarkan apa yang ditaruh Tuhan di dalam dirimu. Itu apostolik. Sambil senyum, jangan marah. Kesempatan dia. Kesempatan, ini saatnya. Kumarahi dia. Saya mulai membayangkan kalau kita ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saya mulai membayangkan kalau kita ini anak panah di tangan pahlawan. Saya mulai membayangkan kita ini orang yang terampil menyelesaikan masalah. Tahu membunuh Goliat. Orang-orang yang disebut para pemenang. Itulah gereja di level kerajaan. Kita sudah selesaikan 2 kali pradi AI on. Dan kita akan memasuki yang namanya DAI on. DX is on. Saya akan membagikan lebih banyak nanti di event ini adalah tentang dunamos. Engkau akan selalu on fire. Kau selalu menyala-nyala. Engkau akan menjadi pelayan Tuhan dengan nyala api. Karena kisah para rasul harus terulang lagi. Bisa paham? Untuk Indonesia yang baru. Lalu roh Allah berkuasa atas diri Saul dan dia menjadi manusia lain. Oleh roh di dalam dirimu yang on, engkau menjadi manusia lain. Saudara, kita harus siap untuk the X is on. Makanya ini selektif. Tidak semua orang. Kita tidak mengumpulkan orang, ingat itu? Kita membangun hidup orang. Kita disuruh membangun Betel, bukan Ai. Bisa mengerti? Ai itu sebuah kota kecil di samping Betel. Ai itu arti rohani, kumpulan batu. Memang orang percaya itu seperti batu-batu hidup. Tapi bukan kumpulan batu. Harus menjadi batu yang dibangun. Itu namanya Betel. Disitulah Tuhan tinggal, bukan di Ai. Saya nggak mau mengumpulkan orang, saudara. Capek. Jaga-jaga perasaan. Tersinggung udah nggak nampak lagi. Saya mau membangun anak-anak rohani seperti papanya, pembunuh raksasa,
tahu membangun rohnya, tahu mengambil air di padang gurun, tahu menggali sumur ayahnya, dan mengambil air yang bersih, hikmat, bukan cengeng. Jadi kalian dengerin papa, karena saya suka rohmu ya. Jangan ajak orang yang mencela-mencele kemari. Ajak orang sepertimu. Kalau sudah tahunya engkau dia nggak seperti dirimu, ngapain kau ajak? Nggak akan tahan dia itu. Bahasa lainnya dada tahan. Tahu kalian? Dengerin papa. Ada orang rindu punya mobil mewah yang kencang, 200 km per jam. Bagaimana Tuhan kasih dia mobil yang kencang 200 km per jam, 60 km aja udah jantungnya. Demikianlah orang yang kau ajak. Rumah kita ini mobilnya 200 km per jam, masih 60 km aja dia udah begini-begini. Mungkin dia cocok di tempat yang lebih pelan mobilnya, bahasanya lebih slow. Tapi dengarkan, mobil yang cepat mobil mahal. Makanya kau mahal-mahal. Saya tidak mengumpulkan orang, saya membangun orang-orang. Saya tidak mau saya mau Bethel. Capek mengumpulkan orang, tapi saya ingin membangun anak-anak rohani, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Engkau pembunuh raksasa, engkau tentara Allah. Amin. Makanya jangan bawa kemari yang mengkek-mengkek. Kepijak kakinya kepahitan. Jangan bawa, karena kita sering memijak kaki orang di sini. Haleluya. Papa, kau dulu nggak begitu. Ya kita naik level. Papa, di belakangku sudah ada ribuan orang mau ku bawa ke sini. Seleksi. Jangan sampai kau bawa tasmu hilang, uangmu hilang. Penuh memang di ruangan ini. Begitu kita naik mobil, kunci mobil kita aja hilang. Pia, kau salah bawa orang. Saya kalau hari Senin ya, saya doa di ruangan ini. Botol-botol minuman yang bagus-bagus pun gak ada yang ngambil. Di sini semua. Jangan bawa seribuan orang, tapi tasmu pun hilang. Emasmu yang cantik itu pun hilang. Gak bisa diambilnya dari tanganmu, dipotongnya. Kriminal itu mah. Udah jam 1 ini. Kita doa pulang lah kalau begitu ya. Udah jam 1. Belum mulai khotbahnya ini loh saudara. Apa yang mau papa kasih gambaran begini, dengarin papa. Kita sudah mengikuti gereja lama saudara. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana gereja itu dalam pergerakannya. Kita sudah lama di penggembalaan. Sekarang gereja harus naik di apostolik. Penggembalaan itu Tuhan untukku, apostoli aku untuk Tuhan. Gereja harus naik level. Kalau tidak, kita nggak bisa memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Saya mau kita semua di sini memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Dunia yang kita jalani ini akan berlalu. Kita akan memasuki dunia baru, di mana Yesus yang kita sembah menjadi raja di situ. Engkau juga harus memerintah di sana. Saya mempersiapkanmu di situ. Makanya saya beri makanan yang cocok. Cobalah bayangkan kalau tiap hari saya kasih kalian bubur. Coba bubur terus. Bubur rohani maksudnya. Bubur terus. Padahal kau sedang
membajak sawah. Masih 1 jam membajak udah lapar itu, saudara. Tapi kalau saya kasih makanan yang bergizi, multivitamin, berserat tinggi, engkau membajak sampai sore kau nggak lapar. Karena serat yang tinggi membuat pencernaanmu itu lama lapar. Tapi kalau bubur cepat kenyang, cepat lapar. Oh gitu ya Papa? Itu aja belum tahu. Terlambat. Pantasan lah tiap pagi aku makan bubur jam 10 lapar lagi. Iyalah begitu. Oke, baik. Katakan kanan kiri, makan serat rohani. Biar selalu on. Tubuh fit. Bugar. Mempiting Goliat. Membanting Goliat. Memenggal kepala Goliat dan membawa kepalanya kepada raja kita, Yesus Kristus. Amin 2 kali. Tidakkah engkau pembunuh raksasa? Bilang. Hanya masalah kecil aja udah 10 penasehat kita lemah. Masalah yang kecil 10 penasehat kita udah kita jumpai 10 orang lemah. Jadi gimana Papa jalan keluarnya? Sebelum tahu jalan keluarnya, saya akan berkata, makan apa selama ini? Mari datang ke PTK, mari datang ke PTK. Begitu kau makan bayam, kau jadi Popeye. Brutus rohani disingkirkan. Ya, itulah. Itu pun masih bertanya, apa Brutus ya? Ya elah. Oke lah, baik, saya lanjutkan. Bisa 10 menit lagi? Sudah bisakah kalian mengerti bagaimana Papa membawa PTK ke level baru? Dengarin Papa, kebebasan yang benar-benar kebebasan secara roh. Saat engkau bebas memerintah dirimu, berkuasa atas dirimu. Karena kalau tidak, orang akan menguasaimu, mengendalikanmu. Setan mengendalikanmu, keadaan mengendalikanmu, orang lain mengendalikanmu, perasaan mengendalikanmu, pikiran. Ini namanya terbelenggu. Papa akan membawamu pada kebebasan. Kebebasan roh, pikiran, perasaan. Dan engkau bisa menentukan ke kiri atau ke kanan. Ini namanya memerintah dalam kehidupan. Saya akan membawa kita di level itu. Percaya atau tidak percaya, dengarkan saya. Saya mau bernubuat, dengarkan. Gereja banyak sekali sudah bosan di level yang lama. Gereja sudah bosan yang namanya sandiwara dan kepura-puraan. Gereja udah bosan dengan roh agamawi. Mereka mau kehidupan yang nyata. Kalau gereja berkata kebebasan, mereka mengalaminya. Kalau gereja berkata kuasa, mereka mengalaminya. Kalau gereja berkata bersukacita, mereka mengalaminya. Bukan kepura-puraan. Kita akan ada di level itu. Amin, amin. Jadi sudah pahamkah? Sudah memposisikan dirinya? Iya Papa, aku sudah memposisikannya. Apa itu? Minggu depan aku nggak datang lagi. Itu juga memposisikan diri, saudara. Aku kembali aja ke tempat yang lama. Tapi saya yakin semua orang yang ikut Pradi AI On, orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Aku siap bagi bangsaku, bagi keluargaku. Aku pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan
Bukan tanaman manusia, tanaman Tuhan. Pastilah dijagai, dipelihara. Bisa paham? Oke, baik. Saya mulai dari sini. Apa itu? Mengajarimu memerintah dalam kehidupan. Bisa paham? Dan 2 sesi, bukan 2 minggu berturut-turut sebelum Pradi AI On, saya bicara memerintah dalam kehidupan. Di mana area pertama yang kau perintah? Area tubuh. Mengapa? Di dalam tubuhmu ada keinginan. Kalau keinginan ini tidak kita kendalikan, dia, dengarin, dia tidak bisa dipuaskan. Ingat, di dalam tubuhmu. Sejak kapan itu Papa? Sejak dia memakan buah pohon yang baik dan yang jahat di Taman Eden, di dalam tubuhmu ada hukum dosa. Bisa mengerti? Dan dia hanya memiliki keinginan. Lalu kita tidak kendalikan, dia tidak tahu apakah ini racun atau tidak. Dia tidak tahu itu. Dia ingin dipuaskan saja. Kalau kita tidak kendalikan, tidak kita taruh mata yang baik, tidak kita taruh akal yang baik, dan kita tidak biarkan roh memerintahnya, dia akan larut terus dengan keinginan. Dan itu yang membuat umur kita pendek. Dan dengarin, semalam saya berdoa, roh Tuhan bilang begini, John, tidakkah engkau mengerti bahwa tubuhmu itu baitku? Betapa pentingnya tubuh berarti. Betapa pentingnya tubuh berarti. Karena itu kediaman roh. Lalu engkau tidak perintah, bagaimana kau serahkan pada roh? Bagaimana roh berdiam dengan comfort di dalam dirimu kalau tubuhmu itu kau biarkan memuaskan terus hawa nafsunya? Omong kosong. Rumah kita bau bagi roh. Makanya dia udahlah pergi laku. Bau pesing. Gak pernah diberesin. Tapi kalau engkau memerintah tubuhmu, bisa paham? Keinginannya mulai kau kendalikan. Kau taruh akal dalam tubuhmu. Maka tubuhmu tidak saja menjadi bait roh, tapi juga sehat dan fit melakukan tugas Tuhan. Supaya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Jadi kalau di area tubuh aja kita udah belepotan, bagaimana next? Nextnya apa itu Papa? Memerintah alam. Badai tenanglah. Memerintah keadaan. Memerintah emosimu. Belepotan deh kalau udah begitu. Tapi kalau kau berkata tidak, aku baru makan tadi, masa setengah jam lagi makan? Begitu. Tidak, tapi di dalam lambungku ini mulai berteriak lapar apa baru setengah jam yang lalu. Itu udah pasti keinginan. Laparlah kalau 4 jam, 5 jam. Bisa mengerti? Tapi kalau baru setengah jam makan lalu ada suara di perutmu misalnya, lapar, itu udah keinginan. Pia. Oke lah, jangan sampai nggak mengasihi saya nanti ya. Papa, kau dari tadi banyak kali pia. Umurmu akan panjang, tubuhmu akan sehat. Jika roh yang diam di dalam dirimu, yaitu roh, tinggal dia menghidupkan tubuhmu yang fana. Dia akan diremajakan, dia akan makin sehat, dia akan makin kuat. Amin, dengan panjang. Dan itu Pak Joli makin sehat terus. Bang Richard di ujung sana itu, Bang Richard. Kalian masih ingat Bang Richard? Minggu demi minggu makin kuat. Pak Joli juga seperti itu. Haleluya. Bisa paham? Roh yang diam di dalammu meremajakan tubuhmu. Apalagi kalau kau memerintah tubuhmu. Katakan, tubuhku kembali 40 tahun lebih muda dari sekarang. Mataku. Oh, apa ini mata ini?
Lihat Papa. Mataku sudah sangat kabur. Terang, bertambah terang. Tiap-tiap hari, bertambah terang. Tiap-tiap hari. Dia bertambah terang itu. Papa, dari mana engkau tahu? Ingat kata Yesus. Kalau kau beriman tidak bimbang, gunung itu pun bisa beranjak kau buat. Mana lebih besar gunung itu dari matamu? Oh iya Papa, iya Papa, iya. Memerintah dalam kehidupan. Area tubuh harus lulus. Bisa paham? Harus lulus. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Coba buka dulu dengan cepat. Waktu kita sangat terbatas sekali. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah di sini? Angkat tangan. Engkau mengalahkan dunia. Kalau engkau mengalahkan dunia, engkau penguasanya. Engkau rajanya. Engkau mengalahkannya, memerintahnya, menguasainya. Tahu kalian apa dunia? 1 Yohanes 2 berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Engkau bisa memerintahnya. Coba 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, inilah dunia saudara. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 2/3 adalah keinginan, 1/3 adalah keangkuhan. Bisa paham? Keinginan 2/3, 1/3 keangkuhan. Dan dengarin saya, 2/3 keinginan ini ada di tubuhmu, 1/3 keangkuhan ini ada di pikiranmu. Bisa paham? Itulah dunia. Bisa paham maksud saya? Keinginan itu ada di tubuhmu, keangkuhan itu ada di pikiranmu. Bisa paham maksud saya? Itulah dunia. Tapi kita yang lahir dari Allah mengalahkannya. Kita yang lahir dari Allah mengalahkannya. Bisa paham? Coba kita lihat dulu tentang tubuh ya. 1 ayat tentang tubuh. Setelah itu 1 ayat tentang pikiran. Kita lanjutkan minggu depan. Roma 6 ayat yang ke-6. Ini imanmu saat engkau memerintah tubuh. Siap? Lihat ya, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya apa? Di dalam tubuhmu itu hanya ada keinginan. Dia tidak bisa memaksa keinginanmu untuk melakukan sesuatu, karena dia sudah tidak memiliki kuasa. Ambil contoh, mana lebih kuat? Saya atau kuda yang besar? Tapi dia tidak memiliki kuasa untuk memanfaatkan kekuatannya. Makanya saya mengendalikan kuda itu, tidak peduli dia sekuat apa. Demikian juga keinginanmu, tidak peduli dia sekuat apa, dia tidak memiliki kuasa. Engkau berkata tidak, tidak. Karena kuasa itu sudah dipatahkan, sudah disalibkan. Haleluya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-13 dari Roma 6, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi kenapa kita kenapa kita jatuh? Kita serahkan. Karena dia tidak punya kuasa lagi. Itulah iman orang percaya. Jadi setiap hari saat kau ingin menguasai tubuhmu, bilang kuasanya sudah dipatahkan, manusia lama sudah disalibkan, engkau hanya ada keinginan. Jadi kalau kita turuti keinginan itu berarti kita sedang menyerahkan. Makanya Petrus berkata jangan turuti, itu masa kebodohan namanya. Kenapa tidak? Masa kita serahkan kepada seseorang yang tak ada kuasanya? Ini orang beriman namanya. Ingat manusia lamamu
sudah disalibkan. Supaya tubuh dosamu tidak ada kuasanya, tinggal keinginan. Makanya jangan serahkan. Roma 8, bukankah firman ini kuat? Semakin kau dengar, semakin lupa waktu. Semakin lupa waktu. Haleluya. Roma 8 ayat 15. Lihat, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Gak ada yang memperbudakmu lagi. Tidak ada yang membuat kamu menjadi takut lagi, menjadi tawanan dosa. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, yang lahir dari Allah, tidak mengalami perbudakan, tidak mengalami belenggu, karena kuasa itu sudah dipatahkan. Otoritas sekarang samamu untuk memerintah hidupmu. Tidak ada perbudakan, tidak ada penghukuman, karena engkau lahir dari Allah. Berkuasalah atas tubuhmu. Makanya saya yakin kita tidak akan tertahan dalam perjalanan rohani karena tubuhmu. Engkau akan menjadi bait roh yang efektif. Bisa paham? Apa kata Paulus? Aku melatih tubuhku. Bayangkan dahsyatnya itu, melatih tubuhku. Dia tahu jam berapa makan ini, dia tahu puasa, dia tahu ini, dia tahu itu. Untuk tubuhnya itu namanya terlatih. Bisa paham maksud saya? Satu area yang namanya keangkuhan, saya stop di sini. Saya akan bagikan ini minggu depan. Sangat strategik. Datang ya. Yang tadi memutuskan gak datang lagi, datanglah. Dua Korintus pasal 10. Karena saya akan membagikan hal yang sangat strategik tentang kehidupan. Ini sangat penting. Lihat ya, 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Saya ingin membagikan sepertiga keangkuhan hidup di pikiranmu, bagaimana kau menaklukkannya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu kebenarannya tentang itu. Ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena pikiran model begini dibangun dari keangkuhan hidup, kerjanya hanya menentang Allah. Itu ada di pikiran kita. Engkau harus tahu, itu musuh yang harus kau taklukkan. Bahasanya tadi, kami taklukkan. Kalau tidak apa? Pikiran ini akan melemahkan firman yang datang padamu, meragukan firman yang datang padamu. Bisa paham? Mengkontaminasi firman yang datang padamu. Karena dia selalu bersifat menentang. Makanya Goliat menentang Allah. Kita akan sampai di situ. Karena ini adalah gambaran-gambaran Goliat secara rohani. Indah sekali kalau kau paham. Papa, ya ada apa? Bisa nggak kau kalahkan aja Goliatku? Papa, bisa nggak kau doakan supaya Tuhan mengalahkan Goliatku? Inilah mental gereja masa lalu. Inilah mental gereja karismatik di masa lalu. Selalu dikerjakan orang lain untuknya. Bisa paham? Bisa nggak Papa kau taruh tanganmu di atasku supaya Goliat-Goliatku ini hancur lebur? Saya berkata padamu, kunci sudah diberikan padamu. Buka pintunya. Jangan simpan saja. Tahu kalian kenapa Yesus mengetok pintu? Aku berdiri mengetok pintu. Kenapa enggak Yesus masuk saja? Kuncinya sudah samamu.
Jadi banyak hal dalam hidup kita ini tidak bisa dijamah Tuhan, karena engkau tidak memakai kunci kehidupanmu. Ini saatnya kita naik level. Ini saatnya kita naik level. Mari bangkit berdiri. Salam dulu 5 orang kanan kirinya. Katakan, ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Ayo katakan, ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. 5 orang, ayo katakan, ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Di level kerajaan. Haleluya. Ayo katakan, deklarasikan, bernubuat demi nama Yesus. Ini saatnya gereja dibangun di level kerajaan. Di level kerajaan, memerintah di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, memerintah dalam kehidupan, berkuasa atas hidupmu. Jangan biarkan orang lain berkuasa atasmu. Iblis berkuasa atasmu. Dunia berkuasa atasmu. Engkau harus berkuasa atas hidupmu. Dan apa yang kau kuasai, serahkan kepada Tuhan. Karena engkau tidak bisa menyerahkan kalau tidak kau kuasai. Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Tuhan bilang, banyak yang menguasaimu. Bagaimana kau serahkan? I surrender all. Molo marede imanian. I surrender all. Uang menguasainya, kata-kata orang menguasainya, keadaan menguasainya. Aku kurang ganteng, hanya papa aja yang ganteng. Aku kurang cantik, hanya Saron aja yang cantik. Kok dikuasai gambar diri yang jelek? Buat begini, buat tangannya begini. Udah? Bilang iblis. Pia. Sering-sering buat di cermin. Oke, buat sekali lagi. Buat sekali lagi. Iblis. Udah? Pia. Gitu sering buat. Daripada Tuhan, iblis memijak-mijak aku. Aku menyerahkan hidupku. Banyak belenggu. Tapi mau kabar baik? Yesus sudah mematahkan. Yesus sudah menghancurkannya. Yesus sudah melucutinya. Apa itu? Segala kuasa tadi. Kau hanya tinggal memerintahkan. Engkau tinggal mengklaim Indonesia yang baru, Kota Medan yang baru, keluargaku yang baru, istriku yang baru. Salah. Istri nggak boleh baru. Itu satu-satunya. Berarti papa kalau keluarga baru, istri baru, apa? Istri nggak boleh baru. Haleluya. Saya yakin engkau akan mulai merasakan apa itu kebebasan. Karena papa ada di situ. Saya nggak bisa memimpinmu kalau saya tidak ada di situ. Engkau akan ada di situ. Ada amin, angkat tangan ke sorga dua-dua. Kami mengasihimu Tuhan. Karena engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Kami menerima kelimpahan kasih karunia yang kau berikan. Dan
Kami memakai kasih karunia ini dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Kami berkata demi nama Yesus, kami hanya dikendalikan oleh Roh Allah yang hidup, bukan oleh dunia ini, bukan oleh orang-orang, bukan oleh keadaan. Oleh kasih karunia yang Kau berikan, kami memerintah dalam kehidupan. Mari angkat tanganmu, biarkan saya berdoa sebentar. Dalam nama Yesus, supaya matamu terbuka sekarang untuk melihat kasih karunia yang Tuhan berikan padamu. Janji-janji yang besar yang diberikannya kepadamu sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Dia memberikan kepadamu warisan kerajaan Allah, sehingga engkau tidak berpikir kecil, engkau berpikir sebagai anak-anak kerajaan yang mengalahkan dunia, yang memerintah kehidupan. Aku berdoa dalam nama Yesus, agar engkau memasuki dimensi ini, memasuki kebenaran ini, hidup di sini. Jika engkau berkata pada tubuhmu, sembuh, dia sembuh. Jika kau berkata kepada keadaan, tutup mulut, dia tutup mulut. Bagaimana engkau mulai mengeksersis kuasa Tuhan dalam dirimu, begitulah engkau berdoa sebagai imam dan raja. Haleluya! Masuki sekarang. Engkau tidak terkalahkan, tidak tergoncangkan, tidak pernah mundur, tidak pernah tawar hati. Haleluya. Oh, rabakada bahande bekebeda bande, rabakada bahaya. Jadilah pemenang, jadilah pahlawan demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Rabakada bahande. Here I stand.